kasih-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami. Tidak ada cinta yang seperti-Mu Bapa. Kami mau mengikut-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Karena Engkaulah segalanya Bapa. Engkaulah tujuan hidup kami Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan
firman, katakan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ini keputusan kami Tuhan, sampai akhir hidup kami mau tetap mengikut-Mu Bapa. Mengenang kehendaknya di hidupku, mengiring-Mu, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang benar. Oh, mengikut-Mu Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenang kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar, selalu jadikanku hamba yang benar, selalu jadikanku hamba yang benar, selalu. Yes. Terima kasih Bapa buat kesempatan kami bisa memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Saat ini kami mohon, taburkan firman-Mu dalam hati kami. Jamah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga firman itu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Ini kami umat-Mu Tuhan, umat yang Kau kasihi dan umat yang Kau berkati. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Sebelum mendengarkan firman, saya mau mengingatkan bahwa hari Kamis ini Komsel sudah mulai aktif. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendapat bahan Komsel, nanti boleh minta kepada kami ya. Saudara, ada satu peristiwa yang saya ingat, ini terjadi beberapa puluh tahun yang silam ketika saya masih bujangan, jadi saya belum menikah ya saudaraku ya, masih di Jakarta. Satu ketika ada dua orang pemuda datang beribadah di gereja. Pemuda ini adalah orang-orang perantau, jadi bukan orang asli Jakarta. Mereka orang-orang dari Sumatera Utara ya saudaraku. Kebetulan di dekat gereja saya itu banyak perantau dari Sumatera Utara, ya mereka datang ke gereja. Yang satu sebut saja namanya Ucok gitu ya, biar gampang. Bersama temannya dia datang, si Ucok ini datang dengan wajah yang agak kusut saudaraku ya. Wajahnya tidak ceria, sementara temannya sih biasa aja. Tapi setelah mengikuti ibadah, Ucok ini pulang dengan wajah yang berbeda saudaraku ya. Raut wajahnya mulai ceria. Dan dia bilang sama temannya begini, masa depanku cerah loh. Masa depanku cerah, katanya begitu. Sementara temannya agak bingung apa yang sedang terjadi sama kawannya ini. Kok tiba-tiba ngomong begitu.
Nah, mereka datang bawa satu sepeda motor jadi berboncengan. Lalu ketika mereka mau berpisah, kawan si Ucok ini bilang begini, aduh pendeta yang tadi itu khotbahnya jelek banget sih. Udah gitu WL-nya juga suaranya nggak bagus lagi. Kita ini salah masuk gereja hari ini rupanya, katanya gitu, kata temannya. Dan seminggu kemudian barulah ketahuan kenapa si Ucok ini berubah dari kusut menjadi ceria ya. Dicerita sama kawannya. Ternyata bahwa dia itu baru saja di PHK, saudaraku. Dipecat dari perusahaannya. Padahal dia baru diterima kerja di perusahaan itu baru seminggu loh. Tapi sudah dipecat gitu. Dia bilang sama kawannya, sini saya ini cari kerja itu 1 tahun. Jadi 1 tahun merantau ke Jakarta. Baru setahun setelah menetap Jakarta baru dapat kerjaan. Saudara perlu ingat ya. Itu peristiwa kira-kira 30 tahun yang silam. Zaman itu belum ada yang namanya kirim lamaran via email gitu ya. Cari kerja aja harus beli koran, saudaraku ya. Melamar secara manual begitu. Cari informasi ke sini kemana. Jadi waktu dia dapat akhirnya sebenarnya dia senang. Tapi ternyata seminggu dipecat. Buat dia itu, aduh, berantakan deh rasanya masa depan. Tapi dia bilang waktu saya datang ke gereja ibadah, lalu saya diberkati dengan firman Tuhan. Dan saya tahu masa depan saya aman di tangan Tuhan. Perhatikan saudaraku, ada 2 pemuda yang masuk ke gereja yang sama, mendengarkan khotbah yang sama, datang sama-sama, pulang sama-sama. Yang satu pulang membawa berkat, sementara yang lain pulang dengan tangan kosong. Satu kali Alkitab mencatat bahwa Yesus pernah bercerita kepada murid-muridnya, dia mengajar murid-muridnya dengan sebuah perumpamaan. Yesus bilang begini, satu ketika ada 2 orang pergi beribadah ke bait Allah, atau sudah boleh bilang ke gereja. Yang seorang adalah orang Farisi, dan yang seorang adalah pemungut cukai. Mereka masuk ke bait Allah untuk beribadah. Tidak ditulis dalam Alkitab. Mereka dapat khotbah tentang apa, nggak ditulis. Tetapi yang ditulis hanya respon dari kedua orang ini. Dikatakan bahwa si pemungut cukai berkata dalam hatinya, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Sementara orang Farisi itu berkata dalam hatinya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku ini bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, bukan seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 10% dari segala penghasilanku. Dan setelah mereka beribadah, mereka pulang. Lalu Yesus menyingkapkan sebuah rahasia surga kepada murid-muridnya. Apa pendapat Allah tentang kedua orang itu? Mari kita lihat Lukas 18 ayat 14, tolong tampilkan. Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dua-duanya datang beribadah. Tapi satu pulang dengan membawa berkat pengampunan, dia dibenarkan. Sementara yang lain pulang dengan tangan hampa, kosong. Ya, saudara, seharusnya ketika seseorang datang beribadah, selesai dari ibadah, dia pulang dengan membawa berkat. Apakah itu berkat kesembuhan, tuntunan ilahi, pengharapan yang baru, pemulihan, pengampunan, sukacita, pertobatan, dan segala macam yang dia bisa bawa dari Tuhan. Tapi ternyata, saudaraku, tidak semua orang yang datang beribadah itu membawa pulang berkat Allah loh. Dan itu terjadi bukan karena Tuhan tidak mau memberkati orang itu. Perhatikan. Tetapi itu terjadi karena sikap hati yang salah membuat orang itu tidak mendapat berkat ilahi. Pagi ini saya rindu setiap kita
pulang dari tempat ini membawa berkat dari Tuhan. Amin. Jangan pulang dengan tangan kosong. Katakan, saya pasti pulang bawa berkat. Katakan, amin, haleluya. Saudara, Bapak kita ini rindu memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dia itu Allah yang murah hati. Dia rindu memberkati hidup Anda dan saya. Nah, pertanyaannya begini, lalu sikap hati seperti apa yang bisa membuat kita pulang membawa berkat Tuhan? Nah, saudara, kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama ada satu suku yang khusus dipilih Allah untuk melayani Tuhan, untuk melayani bait Allah, yaitu suku Lewi. Dan suku Lewi ini menjadi salah satu penulis di dalam kitab Mazmur. Salah satu keturunan suku Lewi yang banyak menulis Mazmur adalah anak-anak dari Korah. Atau di dalam Alkitab dicatat Bani Korah, saudaraku. Nah, kita mau melihat tulisan dari anak-anak Korah ini di Mazmur mulai pasal 84, mulai ayat yang pertama. Ini bukan tulisan Daud ya. Ini adalah tulisan dari anak-anak Korah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau, Selah. Lompat ke ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini ada tulisan Korah sebagai orang yang dipilih Allah menjadi pelayan di dalam bait Allah. Dan Korah menuliskan kerinduan hatinya setiap kali dia beribadah. Sebetulnya apa motivasi hatinya? Dan dikatakan bahwa yang dia rindukan adalah berjumpa dengan hadirat Allahnya. Saya ulangi ya, yang dia rindukan adalah berjumpa dengan hadirat Allahnya. Inilah yang menjadi alasan Korah datang beribadah. Ya, ayat 11 ini menjadi satu lagu yang terkenal. Coba kunci D. Ya, kita pasti bisa semua. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Benar itu? Anda lebih suka 1 hari di sini daripada di tempat lain? Ya, Anda jawab sendiri ya. Haleluya. Kata ibadah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata abad. A-B-A-D. Abad. Apa itu abad? Abad itu artinya melayani. Jadi bagi orang Israel, ibadah adalah datang untuk melayani Tuhan. Coba pagi ini saya mau bertanya kepada kita semua di tempat ini ya. Anda jawab dalam hati saja. Apakah Anda datang untuk melayani Tuhan? Ada banyak orang Kristen hari ini memperlakukan ibadah seperti datang ke rumah makan. Mereka melihat menu makanannya, ada yang cocok apa enggak ya? Mereka melihat harganya, bahkan mereka melihat kokinya siapa nih. Kalau enggak cocok, mari kita pindah ke tempat yang lain. Saudaraku, itu sebetulnya bukan datang untuk melayani.
Anda datang untuk menikmati. Ya, bukankah kita sering mendengar ada orang Kristen bertanya, besok yang bawa khotbah di gereja kita siapa? Oh, kalau yang itu kurang lucu, tidak menghibur, kita cari aja yang lain. Atau kita lihat saja yang online. Ya, di sini sih nggak ada, saudaraku ya. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Apa isi khotbahnya? Enak enggak? Oh, yang itu nggak enak. Nyindir mulu. Padahal bukan maksud dia nyindir ya. Firmannya memang bicara begitu. Isinya cuma teguran. Saudara, kalau saudara perhatikan, Yesus itu berulang kali menegur loh murid-muridnya. Dan kalau saudara mengerti hal ini, satu teguran itu bisa menyelamatkan hidupmu. Apalagi kita ini sekarang nih hidup di era digital, saudaraku. Jadi kita ini bisa dengan mudah memilih-milih mana khotbah yang kita mau dengarkan. Mana yang kita sukai, mana yang tidak. Kita tinggal klik saja, tinggal dengan ujung jari kita ganti channel. Loh, memang betul hari ini kita ini harus pandai memilih khotbah juga, karena ada khotbah yang menyimpang. Tapi yang saya maksudkan ini adalah hari ini kita ini kehilangan sikap hati yang benar dalam kita datang beribadah kepada Allah, saudaraku. Sikap hati yang seperti Korah, yaitu datang untuk melayani, datang karena dia merindukan hadirat Allah, itu sudah mulai pudar dan hilang. Tapi yang mulai muncul adalah apa, saudaraku? Para penikmat pertunjukan rohani. Ini yang mulai muncul, saudaraku. Dan ini sebetulnya tidak dikehendaki Tuhan. Ya. Kalau Anda punya sikap hati yang benar, kita tidak akan masalah siapa yang akan khotbah besok. Sebab engkau datang bukan untuk Tuhan, tapi bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Engkau akan menjadikan ibadah sebagai prioritas utama dalam hidupmu, saudara. Tidak lagi ada alasan, hari ini nggak usah ke gereja deh, lagi nggak mood. Lalu moodnya apa? Hari ini moodnya lagi healing, jadi moodnya healing aja. Saudara bisa bayangkan nggak, kalau Anda ini adalah bangsa Israel yang terlahir di zaman Musa. Waktu hari Sabat, saudara ya. Terus Anda datang sama Pak Musa. Pak Musa, hari ini mohon izin saya nggak ibadah, mau healing dulu. Selesai hidupmu hari itu, saudaraku ya. Tidak ada hari esok lagi. Tidak ada lagi yang namanya datang terlambat, karena engkau datang untuk melayani Tuhan, bukan untuk dilayani. Bahkan engkau rela mempersiapkan diri yang terbaik untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara, sebenarnya tidak ada yang salah dengan healing ya. Saya juga suka healing. Tapi mau ibadah dulu, mau cuma 90 menit. Dalam satu hari 24 jam Anda meluangkan waktu 90 menit. Setelah itu silakan healing. Kemana-mana mau ngapain silakan. 90 menit, 24 dikurangi 90 menit. Bahkan setiap firman yang disampaikan akan kau terima dengan sukacita. Saudara, apa sih yang menyebabkan Yesus berkata, si pemungut cukai itu pulang dengan membawa berkat dibenarkan oleh Allah. Sementara orang Farisi itu tidak. Padahal orang Farisi ini hidupnya bagus loh. Tidak ada catatan kriminal. Dia melakukan aturan-aturan agamanya dengan tepat. Tapi kenapa dia pulang nggak membawa berkat, saudaraku? Saudara, kita perlu punya satu sikap hati ketika kita datang beribadah kepada Allah, yaitu kerendahan hati. Dan tanda orang kerendahan hati, punya kerendahan hati adalah apa? Dia menerima teguran firman. Dia nggak bilang, itu sih cocoknya buat si Anung, itu cocoknya buat Tante Wah itu cocoknya buat si itu gitu ya. Enggak. Yang dia lihat adalah dirinya sendiri. Apa yang harus saya buat terhadap firman yang saya dengar. Saudara,
Saya mau tanya, adakah Bapak Ibu yang hadir di sini sudah mengikuti gereja kita 13 tahun yang lalu? Ada nggak? 13 tahun yang lalu. Sedikit ya, oke saya cerita. 13 tahun loh, ini 13 tahun, 2012 ya. Baik, nggak masalah, saya ceritakan aja. Jadi 13 tahun yang lalu ini kita masih beribadah di Terusan Dieng, tepat di depan Universitas Merdeka. Kita masih beribadah di sana. Dan kalau saudara ingat, ada seorang ibu yang usianya sudah cukup lanjut, umurnya 72 tahun, namanya Tante Maria. Ada yang ingat? Yang manakah itu? Ya. Saudara, orang ini ikut ibadah di gereja kita sebenarnya tidak terlalu lama, hanya 2 atau 3 tahun kalau saya tidak salah, sampai putri saya dilahirkan, Grace, tahun 2014. Setelah itu dia pindah ke Surabaya. Tapi ada yang menarik dari ibu ini, saudaraku. Dia adalah seorang ibu yang tidak pernah absen dalam beribadah. Bahkan saya boleh bilang, setiap kali hari Minggu, setiap kali doa malam, karena waktu itu sudah ada doa malam waktu itu di Terusan Dieng itu, dia adalah salah satu orang yang hadir paling awal. Ya, dia hadir, dia ambil satu kursi yang cukup terpencil lah, katakan begitu. Nah, lalu dia menenangkan dirinya dan mengikuti ibadah dengan penuh perhatian, saudaraku. Beliau ini tidak hadir ibadah hanya karena satu hal aja, sakit. Tapi masalahnya itu setiap kali sakit, dia itu nggak pernah bilang sama saya, sakit apa. Dia cuma bilang, maaf Pak, Rabu kemarin saya nggak datang karena saya sakit. Gitu. Tapi dia nggak pernah ngomong kalau dia itu sakit. Saudara. Sakitnya sakit apa nggak pernah ngomong. Jadi saya nggak tahu. Sampai beberapa bulan sebelum dia meninggalkan kota Malang, dia mendatangi saya di hari Minggu, mungkin saudara ada yang mendengarkan ini, dan dia bilang begini sama saya, Pak Hari, bolehkah saya minta waktu 5 menit saja untuk saya menyampaikan perbuatan Tuhan dalam hidup saya. Dia bilang gitu, 5 menit saja Pak. Saya bilang, Ibu mau cerita apa? Nah di saat itulah saya baru tahu apa sakit dari wanita ini. Wanita yang sudah berumur 72 tahun ini ternyata kanker payudara, saudaraku. Stadium 2. Jadi dia itu mengikuti terapi pengobatan, dan kita tahu pengobatan kanker itu seringkali melemahkan tubuh orangnya ya. Kalau sedang entah di kemo ataupun itu melemahkan tubuh orang itu, sehingga pada waktu-waktu tertentu dia nggak bisa hadir. Tapi kali itu dia bilang, Pak, kanker saya sudah sembuh Pak. Saya sudah nggak minum obat lagi. Saya sudah putuskan untuk tidak ke dokter. Loh, Ibu taunya sembuh dari mana? Saya bilang, apakah Ibu sudah periksa ke dokter? Belum Pak, tapi saya udah sehat, kata dia. Saya sudah tidak pernah mengalami kesakitan lagi di bagian dada saya selama 1 bulan terakhir. Saya percaya Tuhan sembuhkan. Saya ini dalam hati bilang begini, akan lebih baik kalau periksa dulu ke dokter gitu. Saudara ngerti ya? Supaya tahu betul-betul teruji ini sembuh beneran. Tapi itu ibu itu dengan memaksa dia bilang, tolong Pak, 5 menit saja saya dikasih izin. Saya izinkan dan dia bersaksi sebentar. Intinya dia bilang bahwa dia sudah disembuhkan Tuhan. Saudara, saya agak ragu-ragu, tapi saya menghargai iman orang ini. Dan saya masih berhubungan sama orang ini 8 tahun. Setelah dia bersaksi bahwa dia itu disembuhkan. Saya masih WA, masih tanya. Bahkan dia pernah beberapa kali hadir, mampir ke Malang, datang ke rumah saya. Dan ternyata selama 8 tahun itu dia betul-betul sehat. Dia betul-betul tidak pernah sakit. Di titik itulah saya percaya bahwa orang ini sebetulnya betul-betul sembuh. Saudara, tapi tahukah? Yang menarik perhatian saya adalah orang ini punya sikap hati yang luar biasa ketika beribadah. Dia bilang begini, Pak,
ibadah itu bagi saya sebuah kesempatan emas. Saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya nggak mau lewatkan, Pak, kecuali saya sakit. Bahkan terlambat pun saya nggak mau. Itu yang dia kerjakan, saudara. Dan saya percaya hal itu membuat setiap kali dia ibadah, dia pulang membawa berkat. Amin, saudaraku. Saudaraku, hari-hari ini saya rindu melihat ada orang-orang yang datang beribadah. Bukan karena ini hari Minggu, waktu ibadah, ini sudah kewajibannya orang Kristen. Tapi karena ada kerinduan. Aku ini ingin ketemu dengan kekasih hatiku. Dan itu adalah tempatnya di tempat ibadah. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan kalau saudara punya sikap hati seperti itu, saya pastikan Anda pulang pasti membawa berkat. Yang kedua, setiap kali kita beribadah, kita akan mendengar berbagai macam firman yang disampaikan oleh pembicara. Dan saya sebetulnya tidak pernah mungkin hanya sekali atau dua kali selama 15 tahun gereja ini berdiri, memberi topik kepada pembicara. Jadi kadang-kadang ada pembicara yang bertanya kepada saya, Pak Hari, nanti waktu saya datang di gereja Bapak, tema apa yang harus saya sampaikan? Seringkali saya bilang begini, saya nggak menetapkan, Pak, tapi Bapak berdoa saja, apa yang Roh Kudus taruh dalam hatimu, itu saja Bapak sampaikan. Ya, itu selalu begitu. Hanya satu dua kali dalam 15 tahun saya pernah meminta satu tema. Tapi itu jarang sekali, saudaraku. Saya mau bilang begini, saudaraku. Bahwa setiap orang yang berdoa untuk menyampaikan firman, firman yang disampaikan itu sebetulnya datang dari surga. Bukan sekedar dari kepandaian teologi atau pembelajaran Alkitab sederhana. Tapi dia berdoa dan dia minta kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya sampaikan untuk umat-Mu di tempat ini? Dan saudara, hal seperti itu Tuhan responi, Tuhan jawab. Oleh karena itu, hal yang kedua, sikap hati yang akan membuatmu diberkati dalam hal beribadah adalah percayai setiap firman, sekalipun itu berlawanan dengan kondisimu. Bertolak belakang dengan situasimu. Tapi ketika firman itu datang, tangkap, pegang, dan percayai. Walaupun kau mungkin berkata, kelihatan yang ini nggak mungkin terjadi dalam hidup saya. Yang ini mustahil deh, Pak. Yang ini nggak mungkin terjadi. Tapi saya mau bilang, pegang saja, percayai. Allah punya cara sendiri untuk menggenapi firman itu. Saya mau menunjukkan kepada saudara satu foto Duane Miller ya. Ini adalah seorang hamba Tuhan di Amerika. Dia menjadi gembala dari sebuah gereja di Dallas, Texas. Dia juga seorang pengajar, seorang pengkhotbah, dan seorang pembicara rohani di sebuah stasiun radio. Duane Miller, seorang yang setia kepada Tuhan. Saudara, satu hari Duane Miller ini sakit. Dia mengalami demam yang tinggi, lalu akhirnya dibawa ke rumah sakit, dirawat sampai beberapa minggu. Puji Tuhan dia sembuh. Tapi setelah dia pulang dari rumah sakit, ternyata kondisinya ada yang berbeda. Yaitu bahwa infeksi virus yang dideritanya itu mengakibatkan kerusakan permanen pada pita suaranya. Jadi dia hampir-hampir tidak bisa berbicara. Jadi kalaupun bisa berbicara itu suaranya kecil sekali. Dan serak seperti orang yang dicekik lehernya. Padahal profesi dia menuntut dia harus banyak berbicara.
99% pekerjaannya itu diselesaikan dengan atau dilakukan dengan cara dia berbicara, baik itu mengajar, berkhotbah, dan menjadi pembicara di stasiun radio. Lalu apa yang dia buat, saudara? Dia mulai mencari dokter demi dokter, sampai total 63 dokter dia datangi. Di Amerika, bahkan di beberapa kota yang berdekatan dengan tempat dia tinggal, dia cari spesialis yang bisa menangani itu, diperiksa, berulang kali diperiksa, dan semuanya memberikan satu konklusi, satu kesimpulan yang sama, bahwa pita suaranya sudah rusak secara permanen, bahkan di beberapa bagian di sekitar pita suara itu sudah menjadi jaringan parut ya, kalau sudah tahu, jadi itu ya pokoknya cacat permanen lah kira-kira gitu. Sehingga dokter bilang untuk kembali seperti semula itu sudah mustahil. Sudah mustahil. Akibatnya apa, saudara? Akhirnya dia berhenti menjadi penggembala, dia juga berhenti menjadi pengkhotbah, juga dia berhenti menjadi penyiar radio rohani. Bahkan dia sempat mencoba mencari kerjaan lain karena dia tetap harus menghidupi dirinya. Dia coba cari kerja ke sana sini, tapi ya dia dapat yang tidak menetap lah pekerjaan begitu. Sampai satu hari dia mendapat telepon dari sebuah gereja yang dulu sering dilayani oleh dia. Dia bilang begini, "Duan, aku tahu kondisimu seperti apa. Aku tahu kesulitanmu dalam berbicara. Tapi kami memutuskan mengundang engkau berbicara di dalam ibadah anak-anak muda yang dulu pernah engkau bimbing. Jadi kami sebetulnya bukan ingin mendengarkan khotbahmu. Kami kangen, kami rindu sama Anda. Tolong datang, sampaikan firman. Kami bisa melihat engkau di hadapan kami." Itu sebuah anugerah. Jadi saya nggak permasalahkan nanti suaramu seperti apa. Bahkan nggak kedengaran pun nggak apa-apa. Yang penting Anda datang. Gimana Anda mau, karena didesak sedemikian rupa, Duan bilang, "Saya akan datang." Saya akan datang, ya. Dan akhirnya dia datang. Dan saudara tahu apa yang dia mau sampaikan. Itu adalah, boleh ditampilkan, Mazmur 103, mulai ayat 1 aja deh. Jadi dia mengambil tema dari Mazmur pasal 103. Saya tidak akan bacakan semua, bunyinya begini ya. Dari Daud, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Ayat 2, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Ayat 3, "Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu." Pada saat dia datang dan berkhotbah tentang tema ini, dia sudah 3 tahun dalam kondisi sulit berbicara. Suaranya sangat serak, ya, hampir sulit dimengerti. Jadi dia ngomong, dia menyampaikan ini, dan sebetulnya inti khotbahnya itu apa? Bahwa dia Allah yang disembah, tetap Allah yang hidup dan ajaib. Dia melakukan segala mujizat dan menyembuhkan orang-orang yang tak tersembuhkan. Saudara, bukankah ayat yang dia sampaikan, firman yang dia sampaikan, itu bertolak belakang dengan apa yang dia sedang alami? Saudara mengerti ya maksudnya ya? Jadi sebetulnya dia juga berpikir dalam hatinya, kenapa saya sampaikan firman ini? Sedangkan mereka melihat, orang-orang melihat bahwa dia sendiri dalam kondisi yang tidak tersembuhkan. Sudah kemana-mana, bahkan dia sudah berhenti menjadi gembala, sudah 3 tahun tidak ada cara untuk menyembuhkan, selalu dalam kondisi seperti itu. Sedang di titik itu dia bicara tentang Allah yang ajaib, saudaraku. Dan pada waktu dia khotbah, memang tidak ada rekaman videonya, tapi ternyata waktu dia khotbah tentang Mazmur 103 ini, direkam secara audio, pakai kaset, saudara tahu ya. Pada zaman itu masih pakai kaset, jadi rekaman suara saja, saudara. Direkam seperti itu.
Dan kita dengarkan ya apa yang terjadi ya. 2 Miller 3. Tolong suaranya Nando. And to elaborate on that topic, Diperkuat. God intervened in that room, and this is what he did instead. On the other Stop. hand, to say that Bos. Ya, ini Duan Miller. Ini ketika dia menyaksikan ya, dan ini adalah rekaman audionya. Saudara dengarkan. Pada kalimat-kalimat pertama ini dia sedang membacakan Mazmur 103. Kita bisa dengarkan betapa serak suaranya, hancur suaranya. Di play lagi. Since we don't have anything after the book of Acts, that miracles ended at the book of Acts and they never happen again is equally as wrong. Because you have put God in a box both ways. Ya, itulah suara dia, saudaraku. Makanya sebenarnya dia itu menolak untuk diminta khotbah. Karena sulit untuk dimengerti. Tapi waktu dia membacakan Mazmur 103, terutama ayat ketiga, ada satu perubahan yang terjadi. Ayo di play. And he doesn't want to be in the box. So the psalmist says, I'm excited. Bless the Lord, O my soul. One of his benefits is he heals all of my diseases. And then in verse 4 he says, and he redeems my life from the pit. Now I like that verse just a whole lot. I have had, and you have had in times past, pit experiences. Nah, ini mulai berubah. Sudah dengarkan. We've all had times when our life seemed to be in a pit, in a grave. Thank you, Jesus. And we didn't have an answer for. Dia sempat berhenti berbicara karena sebetulnya dia bingung apa yang sedang terjadi dengan suaranya. Kok tiba-tiba seraknya hilang? Kok tiba-tiba dia bisa menelan ludahnya sendiri? Ya, dan kualitas suaranya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Di play lagi. The pit we find ourselves in. Nah, di titik ini dia menangis. And I don't understand this right now. I'm a bit overwhelmed at the moment. Only for you. I'm not quite sure what to say or do. I'm sounds funny to say at a loss for words. Oke, cukup. Sejak hari itu, suaranya kembali normal 100%. Seminggu setelah dia mengajar berkhotbah di gereja itu, dia mengunjungi seorang dokter spesialis untuk diperiksa ulang, untuk melakukan pemeriksaan ulang. Dan dokter itu mengatakan, saya bisa menjelaskan bagaimana ceritanya pita suaramu menjadi rusak karena infeksi. Tapi yang saya tidak bisa jelaskan, bagaimana hari ini pita suaramu seakan-akan tidak pernah rusak. Dan jaringan parut yang dulu pernah muncul, itu lenyap seakan tidak pernah ada jaringan parut. Hal yang kedua, kalau engkau mau pulang dan membawa berkat setelah ibadah, coba tangkap firman yang dibagikan. Sekalipun berlawanan dengan kondisimu, percayai saja bahwa pulang, percayai. Kadang-kadang saya agak prihatin, bahkan ada beberapa orang setelah ibadah selesai, saya tanya, tadi khotbahnya tentang apa ya? Terus dia garuk-garuk, tadi tentang apa ya? Bahkan ingat aja enggak, saudaraku? Ya, apanya yang mau dibawa pulang? Yang mau dibawa pulang adalah gorengan yang ada di depan sana.
Jangan berkata, wah ini khotbah ini cocoknya buat si Joni, cocoknya buat si Yoel, atau cocoknya buat si Kaleb. Kalau Anda bersikap seperti itu, sebenarnya kita ini sama dengan orang Farisi itu. Aku nggak seperti itu loh Tuhan. Itu loh pemungut cukai itu loh. Ya. Sekali lagi saya nggak tahu apa yang sedang dikhotbahkan sehingga si orang Farisi itu berpendapat seperti itu ya. Tapi coba tangkap, percayai sekalipun itu berlawanan dengan kondisimu. Kita baca ayat yang terakhir, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Perhatikan. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Artinya, kita bisa memilih beribadah dengan cara yang tidak berkenan. Karena ini perintah dengan hormat dan takut. Haleluya. Saya percaya ketika engkau mengamini dan menghidupi firman ini, maka setiap kali engkau datang beribadah, ada berkat ilahi yang akan kau bawa pulang. Dan kau tidak akan pulang dengan tangan kosong. Konciki. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu, ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Mari sambil bangkit berdiri. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat Tuhan, betapa ku sebab kasih. Yes Lord. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Biar musik saja, mari kita pejamkan mata kita. Bapa yang kudus, hanya oleh kemurahan-Mu kami bisa menghampiri Engkau. Terima kasih Bapa, kami bisa masuk dalam hadirat-Mu. Beri kami hati yang menghargai ini Tuhan. Kalau kami masih bisa beribadah, itu
itu adalah anugerah yang tak terhingga bagi kami. Kami bisa menyembah-Mu. Kami masih bisa mendengar firman-Mu. Kami masih bisa mendengar teguran-Mu. Oh, Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami mau datang setiap kali kami beribadah dengan satu tujuan, yaitu melayani Engkau dan berjumpa dengan hadirat-Mu. Apapun firman yang Kau bagikan buat kami mau tangkap, kami mau percayai, dan kami mau hidupi. Sekalipun itu berbeda dengan situasi kami. Terima kasih Bapa, sungguh baik. Sebab kasih setiamu hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Saya mohon para hamba Tuhan untuk bisa membagikan anggur dan roti. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Biar musik saja. Sikata pakara laba syeke de menahana. Bila Roh Kudus pagi ini menegurmu akan hal-hal yang tidak berkenan yang ada dalam hidupmu, mari datangi Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Bersikaplah seperti pemungut cukai itu. Bila firman datang menegur engkau, berkatalah kepada dia, benar Tuhan, aku sudah berdosa. Dan aku mau meninggalkan dosaku. Aku punya hati yang jahat terhadap seseorang. Aku tidak mengampuni. Atau apapun itu. Mari datangi Tuhan. Dan akui itu di hadapan Tuhan. Shekede benakan atau horalabashi de benakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam namanya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Saya akan membacakan pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Dan ibadah online dapat diakses nanti siang sekitar pukul 1. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan doa malam diadakan seperti biasa hari Rabu pukul 7 malam dan dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan komsel umum GP Hope sudah berjalan minggu ini seperti biasa. Komsel dewasa muda tetap diadakan setiap hari Sabtu pukul 15.30. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap waktu, kesempatan yang begitu berarti bagi kami Tuhan. Bisa berjumpa secara pribadi, lepas pribadi dengan Raja di atas segala Raja. Kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu pagi ini melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami mengerti Kau berikan kemampuan untuk memahami apa arti ibadah di dalam kehidupan kekristenan ini Tuhan. Melalui firman-Mu, beri kami kemampuan Tuhan untuk beribadah dengan hati atau sikap hati yang benar, dilandasi dari hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Hati yang ingin melakukan apa yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami Roh Kudus, mampukan kami hidup benar seperti apa yang Kau kehendaki. Kami berdoa bersehati buat Gembala kami Pak Hari. Kami minta hati hamba, hati Bapa senantiasa ada di dalam hidupnya. Memimpin segenap umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini menjadi pribadi yang Tuhan mau. Kami berdoa buat istri serta anak-anaknya. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu GP Hope, pelayan-pelayan Tuhan melayani di tempat ini. Kami minta Tuhan, Kau berkarya melalui Roh Kudus-Mu, pakai hidup kami menjadi alat berkenan di hati-Mu Tuhan. Menjadi laskar yang militan di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami berkati bangsa ini Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu. Kami minta Tuhan ampuni segala bentuk dosa-dosa bangsa ini. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa buat segenap pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Kami minta hikmat kebijaksanaan turun atas mereka semuanya, agar setiap kebijaksanaan yang dibuat boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa buat persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, bila kami boleh menabur di tempat ini Tuhan,
Memberkati persembahan setiap kami Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.